Call is now being recorded. Udah tahu ada adanya. Sudah pada mandi semuanya belum? Udah dong. Sudah. Ada yang belum mandi? Sudah, Pak. Ada yang belum mandi di sini? Sudah mandi semua? Saya udah. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum Pak Rep mulai materi Pak Rep gitu, mata pelajaran informatika. Halo, tidak ada lagi yang bicara ya? Ya. Semuanya silent, kecuali kalau ada pertanyaan baru boleh dibuka. Ya, mic-nya di off-kan dulu aja, biar suara-suara yang dekat kalian itu tidak masuk ke ruangan. Ya, silakan semuanya mic-nya di off-kan, biar bisa fokus terdengar kawan-kawannya suara Pak Rep, jadi tidak tergantung dengan suara yang lain. Bisa dilanjutkan ya? Oke, alhamdulillah ini yang masuk cukup banyak ya. Ada 69. Ya. Dari 7A sampai 7H. Oke. Lanjut lagi. Jadi untuk KBM daring ini berharap semuanya dari pagi itu bisa mengikuti dengan baik. Dari tadarus ya sampai pelajaran terakhir. Ya. Nah, untuk tadarus itu kan memang sudah dijadwalkan ya. Jadi kalau bisa, kalau memang kelasnya dapat tugas, kalau bisa semuanya masuk. Jangan hanya beberapa saja. Ya, yang bisa masuk ya masuk. Kalau yang nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Pak, saya nggak ada kuota ya nggak apa-apa. Yang ada kuota silakan masuk. Kemudian untuk tugas-tugas, baik tugas Parep nanti ataupun tugas guru yang lain, jadi kalau misalkan Pak, saya kuotanya habis Pak, gimana? Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa laporan. Kalau WA kan biasanya kan gratis kan, masih bisa WA. Biasanya kan paket WA itu dia ada yang unlimited. Bisa chat ke gurunya ya. Maaf Pak, Ibu, karena kuota saya habis, tugas saya terlambat mengumpulkan classroom. Ya, jadi laporan dengan Bapak Ibu gurunya dan juga wali kelasnya tentunya ya. Jadi Bapak Ibu gurunya tahu kalau kalian telat mengumpulkan tugasnya dikarenakan ada kendala masalah jaringan atau masalah kuota. Jadi jangan diam saja. Oke? Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Ya, jadi baik tugas Parep, tugas guru yang lain, jadi laporan, jangan diam saja. Nanti kan gurunya nggak tahu. Misalkan si Adrian nih, Adrian kok nggak ngumpul tugas ya? Kenapa nggak ngumpul tugas ini? Ternyata kuotanya habis. Ya nggak apa-apa. Yang penting laporan. Atau sudah ada kuota laporan dengan gurunya. Maaf Bu, saya terlambat ngirim tugasnya. Atau di komen di classroom kan juga bisa dikasih buat maaf Bu, Bapak saya telat karena ada kendala. Nah, kalau memang sudah tidak ada kendalanya yang lain, misalkan tidak punya HP atau yang lain, ya silakan boleh tugasnya dikirimkan ke sekolah melalui guru piket. Jadi tugasnya kan ditulis di buku, nggak apa-apa. Jadi intinya apa? Apapun kondisinya, diusahakan tugas-tugas itu dikumpulkan ya. Jadi kalau nggak ada kuota, nggak ada HP ya, alternatifnya bisa langsung ke sekolah, nggak apa-apa. Dititipkan ke guru piket.
Jadi sekolah ada guru piketnya kalau mau ke sekolah yang menerima tugas-tugas kalian. Ya, itu untuk masalah tugas ya, untuk secara keseluruhan. Kemudian tolong presensi yang dari sekolah itu diisi karena itu adalah daftar hadir kalian, laporan harian kalian. Kalau nggak ada kuota ya coba nebeng tempat lain, kan cuma ngisi presensinya sebentar. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, ya. Paham, Pak. Kita belajarnya santai saja, ya. Kalau mau sambil makan, sambil minum nggak apa-apa, Pare nggak ngelarang ya. Tapi tolong tetap fokus dengarkan apa yang Pare berikan, ya. Jadi nggak apa-apa kan dari rumah kan kalian bisa sambil minum boleh. Tapi kalau makan kayaknya nanti aja ya. Kalau minum nggak apa-apa, ya. Biar fokus, ya. Kalau haus boleh. Pak, Kalau mau maaf Pak, mau nanya. kenapa? Siapa ini? Pak, kalau Silakan. misalkan mau masukin email baru di Classroom kayak mana ya Pak? File baru, file apa itu? Email baru Pak. Oh, email baru. Oh, jadi mau pakai akun yang lain ya? Iya kan? Ya, email baru berarti kan yang punya berarti kan akun lain, akun yang baru berarti ya. Kelasnya kelas apa? Nanti tanyakan dengan wali kelasnya. Bu, kode Classroom saya apa? Saya pakai email baru. Nah, yang lama dikeluarin, jangan nggak dikeluarin. Ya. Jadi jangan punya 2 akun dalam satu kelas. Ya, kalau memang sudah punya email baru, punya akun baru, yang satunya dikeluarkan. Nah, kemudian nama akunnya sesuaikan dengan nama masing-masing. Ya, jangan pakai nama orang lain. Oke? Ada lagi? Iya Pak, saya udah buat, makanya mau saya ganti Pak, nama saya sendiri. Ya nggak apa-apa. Silakan nanti minta kode Classroom-nya apa. Kodenya kan ada kode kelasnya untuk gabungnya. Nanti bisa minta dengan wali kelasnya atau dengan operator kelasnya. Kelas apa? Nur Ramadhani kelas apa? Oh, sudah tidak lagi. Oke ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum dimulai? Sudah jelas? Oke ya. Jadi untuk materi kita hari ini adalah mapelnya adalah mapel informatika. Nanti kalau kalian sudah boleh ngambil buku, nanti bukunya seperti ini. Nih, kelihatan nggak bukunya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. ini bukunya. Ya. Kelihatan, Pak. Nanti bukunya ada dari sekolah. Iya, jadi background ya. Ya, pokoknya nanti ada bukunya ya. Ada bukunya dari sekolah, jadi nggak perlu beli. Kalian sudah punya ada bukunya. Semua pelajaran, ya, semua pelajaran sudah ada bukunya. Sudah ada buku cetaknya. Jadi nanti kalau ada informasi kapan ngambil ke sekolah, nanti diambil. Ya, yang ngambil orang tuanya tentunya, ya. Tapi sehubungan dengan kita masih PPKM level 4, jadi kita belum bisa ngasih bukunya ke kalian. Ya, jadi untuk saat ini ya seadanya dulu. Oke. Untuk materinya kan kemarin Pak Rep sudah kasih tugas ya minggu yang lalu kan? Tugasnya apa? Menyimpulkan. Tugas apa? Perangkat keras komputer. Apa yang bisa ngejawab? Kemarin Pak Rep ngasih tugasnya apa materinya di Classroom? Perangkat keras komputer. Perangkat keras, Pak. Perangkat keras. Perangkat lunak Pak. Jenis-jenis perangkat keras komputer. Jenis-jenis perangkat keras komputer. Jenis-jenis perangkat keras Jenis-jenis komputer. perangkat keras komputer. Oke. Jenis-jenis perangkat lunak Pak. Perangkat lunak apa perangkat keras? Keras.
Perangkat keras ya. Kalau perangkat lunak beda lagi. Jadi perangkat lunak sendiri, perangkat keras sendiri. Jadi berbeda. Ya, jadi itulah materinya. Jadi untuk materi kelas 7 untuk informatika ini ya ini adalah materinya tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, kemudian nanti ada aplikasi mengolah angka, kemudian nanti ada tentang pemrograman komputer, kemudian nanti ada pengenalan robotika, ya buat perkenalan aja, ya. Jadi itu materi di semester 1 ini. Kenapa itu ada yang ketawa? Queenie? Kenapa Queenie? Nggak apa-apa, Pak. Ketawanya enak banget ya. Oke, mic-nya dimatikan makanya. Yang lain lo mic-nya dimatikan, jadi nggak keganggu. Oh, yang lainnya, Pak Rep juga keganggu nanti. Coba Queenie, tadi Pak Rep tadi udah jelasin materi yang akan dipelajari apa aja coba. Ayo kameranya dibuka Queenie. Queenie? Ya, kameranya Gale kan disuruh. Ayo Queenie Syafa Az-Zahra. Halo Queenie. Kameranya dibuka semua ya, nggak ada yang ditutup. Yang ditutup hanya mic-nya. Kameranya di on. On semua kameranya, jangan ada yang ditutup. Nggak bisa Pak, Buram. Ya, yang bisa dibuka. Mana Queenie-nya malah menghilang, dia malah keluar. Oke ya. Jadi tolong diperhatikan dulu. Jaringannya nge-lag, Pak. Oh, katanya jaringan nge-lag. Kok tahu? Dia tadi. Oh, ya. Coba para mau nanya sama siapa ya. Ini Karlina ini kameranya miring-miring memang kayak gitu naruhnya. Karlina Safitri. Kameranya miring. Oke, coba Para mau nanya dengan Nadine. Halo Nadine. Halo Nadine. Ya, coba tadi Pak Rep. Halo Pak. Tadi sudah ngasih penjelasan materi yang akan kita pelajari apa aja tadi. Suara Pak Rep dengar nggak? Dengar, Pak. Nadine? Bentar Pak. Nggak ada suaranya Pak. Halo? Suaranya nggak ada? Halo? Ya, menghilang juga. Coba. Siapa nih? Redo. Nah, enak banget. Ini ngantuk Redo nih kayaknya ya. Redo? Coba kamu jelasin lagi. Tadi Pak Rep menyampaikan materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini apa aja? Tentang perangkat komputer, Pak. Terus apa lagi? Sama apa dulu, Pak? Masa cuma satu aja? Tadi kan Pak Rep ada beberapa materi tadi yang Pak Rep sampaikan yang mau kita pelajari. Tentang apa? Cara, kan gak merhatiin sih. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi Pak Rep jelasin apa tadi yang mau Pak Rep sampaikan materinya untuk semester 1 ini? Ya, kalau misalkan daya ingat kita sudah mulai lupa, dicatat. Ya, Pak Rep ulang lagi ya. Nih, tolong perhatikan makanya. Kalau misalkan suara Pak Rep nggak jelas, bilang Pak, suaranya nggak jelas. Gitu. Jadi, Pak Rep mungkin ada masalah sinyal lah. Jadi, materi yang akan kita pelajari adalah... Sudah siap nyatet belum? Kalian sudah pegang pena sama buku belum? Udah, Pak. Nah, Udah. sambil Sudah, mendengar, sambil mencatat jika ada yang penting. Jadi Pak nggak ngomong, ayo catat, nggak usah.
Jadi otomatis aja misalkan sekiranya penting dicatat, kalau misalnya nggak penting ya udah berarti masih ingat. Oke? Oke, Pak. Sudah siap? Ya, Pak sebutin ya materi apa sih yang kita pelajari di semester 1 ini. Kalau gini udah Pak. Sudah? Dah. Ya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada semester 1 ini adalah yang pertama ya, mengenal perangkat keras serta perangkat lunak atau aplikasi. Ya, jadi materinya yang pertama yaitu adalah mengenal fungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi. Nah, Ya. yang kedua, perangkat keras, perangkat lunak. Yang kedua, yaitu mengenal program Microsoft Excel. Ya, mengenal program Microsoft Excel dalam kurung perangkat pengolah angka. Mengenal program apa, Pak? Program Microsoft Excel. Ya, mengenal program Microsoft Excel atau perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka. Ya. Sudah? Dah. Yang berikutnya yaitu kita akan mempelajari pemrograman komputer. Pemrograman, nih para sharekan ya tulisannya ini ya. Komputer, Pak. Ya, nanti kalau kalian sudah ada bukunya nanti ada kok di situ kok. Ya. Pemrograman Komputer. Ya, itu materinya yang untuk saat ini ya. Jadi ada 3, insya Allah bisa selesai semua materi yang akan disampaikannya ya tercapai. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Ya, jadi itu materi yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, nanti untuk bukunya, nanti kalau misalkan sudah bisa diambil akan diinformasikan melalui grup kelasnya masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya Arif akan mempresentasikan perangkat keras ya yang ada di dalam komputer apa aja sih? Nih, Pak Arif akan share-kan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya? Sudah. Kelihatan. Ya, sudah ya. Oke, lanjutin. Dengarkan lagi. Bentar, Pak Rep ini dulu. Pak Rep mau ngecek. Bentar, nak.
Allahu yastahzi'u Ya, jadi ini adalah materinya perangkat keras atau hardware. Ya, jadi bahasa Inggris dari perangkat keras itu adalah hardware. Hardware kan keras, berarti perangkat. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh gambar ya, gambar CPU komputer. Ya, jadi CPU komputer itu isinya seperti ini. Beda lagi dengan laptop. Kalau laptop lebih kecil dari ini. Ya, ini adalah CPU yang ada di lab komputer juga sama seperti ini bentuknya. Apa aja sih dalamnya isinya itu? Dalam CPU itu ada prosesor, ya, ada RAM, ada mainboard. Pak, suaranya macet-macet. Suaranya macet-macet. Iya, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya. Iya, Pak, putus-putus. Jaringan. Macet-macet. Sudah belum? Nggak kedengeran. Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ada suara, Pak. Kedengaran, Pak. Tes sudah? Udah, Pak. Udah. Sudah, dengar. Udah ada, Pak. Ada. Oke. Udah ada. Jadi di dalam CPU itu ada prosesor. Nah, di mana sih prosesor itu? Prosesor itu ada di sini nih. Nah, ini gambar yang Pak tunjukin ini. Ya, yang Pak kasih panah ini. Ini adalah prosesornya. Di atasnya itu ada kipas. Jadi kipas ini fungsinya supaya prosesornya itu tidak panas, ya. Jadi diberi kipas di atasnya. Kemudian ada namanya memori, ya, atau RAM, Random Access Memory singkatannya. Yang mana RAM itu? Yang ini nih, ya, yang panjang nih, yang gepeng ini namanya RAM. Jadi kalau tidak ada RAM, itu komputer itu atau handphone, gadget, ya laptop, itu pasti ada RAM. Makanya kan kalau kalian beli Bagas, kenapa presentasi juga Bagas? Halo, jangan tekan dulu ya. Pak, hilang, Pak, presentasinya. Iya, ini Bagas ini tangannya kreatif dia. Bagas, jangan lagi ya. Yang lain jangan klik-klik gambar yang itu ya, gambar yang presentasi itu. Yang lain jangan utak-atik. Oke, Pak. Bentar, nanti hilang lagi dia. Hilang lagi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Sebentar. Ya, Pak. Cek dulu sebentar. Ya, Pak, hilang lagi. Bentar. Hilang lagi, Pak. Iya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, lanjut ya. Tadi sampai RAM. Jadi ini RAM. Jadi handphone kalian itu kalau kalian beli kan pasti ada spesifikasinya kan. RAM-nya berapa, memori penyimpanannya berapa, pasti ada namanya RAM. Kenapa? RAM itu adalah salah satu perangkat utama dalam komputer, dalam handphone. Jadi kalau nggak ada RAM-nya nggak bisa jalan. Makanya kalau RAM-nya kecil akan ngaruh juga, lemot, HP-nya lemot, atau komputer lemot. Nah itu berpengaruh juga dari RAM-nya. Kalau RAM-nya besar, makin bagus. Kalau lebih besar lagi, nah sesuaikan dengan prosesornya. Jadi ada ukuran RAM juga itu tergantung dengan prosesornya. Kalau prosesornya kecil, RAM-nya terlalu besar juga, dia nggak support nanti, tidak mendukung ya. Kemudian selain RAM ada motherboard. Nah, motherboard yang mana? Nih, semua ini nih. Ya, jadi motherboard, papan. Jadi ibunya papan. Jadi ada papan sirkuitnya itu. Nah, isinya ya ini perangkat-perangkat ini. Yang ada RAM-nya, ada prosesor, jadi pasang-pasang gitu dia ya, di pasang-pasang di atas motherboard-nya. Di handphone pun juga ada.
ya. Di laptop pun juga ada. Kalau nggak ada motherboardnya gimana pasang alat-alatnya? Ya, jadi perangkat elektronik itu pasti ada namanya ada motherboardnya. Jadi papan tempat untuk naruh perangkat-perangkatnya, alat-alat kecil-kecilnya itu. Kemudian ada namanya VGA, ya. Yang suka main game pasti paham ini. Ya, yang hobi main game, apalagi game yang besar-besar tuh, main FF, main Mobile Legends segala macem itu. Kalau VGA-nya kecil, efeknya apa coba? Ngelek, Pak. Hah? Pak. Ngelag. Ngelek. Ya. Ngelag. Kenapa? Karena gambarnya jadi nggak bagus kan, patah-patah dia. Nah, fungsinya VGA. Tahu singkatannya apa VGA? Siapa yang tahu singkatan dari VGA? Apa kepanjangannya? Nggak tahu. Ya. Apa kepanjangan dari VGA? Video Graphic Adaptor. Ya, itu singkat panjangannya ya. Jadi fungsi VGA itu peran utamanya adalah untuk tampilan, ya, tampilan. Jadi kalau tidak ada VGA, ya nggak akan tampil. Di komputer nggak akan tampil, di laptop nggak akan tampil, di HP juga pun tidak akan tampil. Ya, jadi itu fungsi VGA itu sangat penting. Halo? Masih mendengarkan kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Kirain pada tidur. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, selain dari yang keempat tadi, ada lagi yang penting juga, yaitu adalah hard disk. Ya, hard disk. Ya, ini juga penting. Pada serkan yang di bawahnya nih. Nah nih ya, jadi hard disk itu adalah tempat penyimpanan data. Kalau tidak ada hard disk, maka handphone kalian pun tidak akan berfungsi, komputer juga nggak akan berfungsi. Kenapa? Yang untuk naruh datanya gimana? Naruh aplikasinya gimana kalau nggak ada hard disknya ya? Jadi hard disk itu tempat penyimpanan. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpan foto, gambar atau apapun filenya, kalau nggak ada hard disk ya nggak bisa. Gitu. Nah, untuk ukuran juga macam-macam ya. Ada yang 1 giga, 2 giga, 8 giga, ada yang 1 tera bahkan ya. Ukurannya bermacam-macam. Nah, ukuran hard disk juga ini disesuaikan dengan kemampuannya si prosesornya, kemampuan RAM-nya. Kalau hard disknya pengen gede-gede banget, tapi kalau prosesornya kecil ya nggak dukung juga. Ya, jadi harus ada batas minimumnya, ada batas maksimalnya. Jadi saling support ya. Jadi yang tadi yang Pak sebutkan tadi dari awal itu harus saling support. Mainboard tadi udah, VGA tadi sudah. Nah, terus selanjutnya ada nih. Perangkat keras pendukung. Nah, kalau pendukung berarti wajib ada tidak? Kalau namanya pendukung. Bapak. Wajib ada atau tidak? Ada. Wajib ada atau tidak kalau namanya pendukung? Wajib ada. Wajib atau tidak? Wajib. Pak, yang bilang tidak wajib, klik raise hand-nya. Ya, siapa nih yang raise hand? Wajib, Pak. Yang bilang tidak wajib, klik raise hand-nya. Wajib, Pak. Pak. Yang tidak wajib ya, klik raise hand-nya. Wajib. Oke, cukup. Coba tadi yang ngomong wajib. Coba Azikra. Left front, dengar nggak? Dengar suara Pak Rera? Iya, Wajib atau tidak? wajib. Kenapa wajibnya? Menurut pendapat Azikra aja ya. Kenapa wajibnya? Menurut Azikra kenapa kok bisa dikatakan wajib itu kenapa? Karena mendukung. Karena agar ada dukungan. Biar ada dukungan. Selain itu?
Patah-patah, Pak. Apanya patah-patah? Jaringannya, Pak. Ini suara masih jelas kok. Coba para petanya yang lain. Aura, Putri, dengar nggak? Dengar, Pak. Ya, coba perangkat keras pendukung itu kira-kira wajib atau tidak? Wajib, Pak. Kenapa bisa dikatakan wajib? Karena Kenapa? Karena apa? Tadi kata Zikra karena ya untuk mendukung. Kalau kata Aura bagaimana? Catatan kamu mana? Nah, oke. Nadine? Bisa jawab tidak, Nadine? Wajib atau tidak perangkat keras pendukung itu? Wajib, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ngomong Nggak. apa-apa tadi. Oh, enggak ngomong apa-apa, diam aja. Idem ya. Oke, udah, kita lanjutin ya. Jadi, perangkat keras pendukung ya, namanya pendukung ini sifatnya dia tidak wajib. Nah, ya. Sifatnya dia dibutuhkan, ketika dibutuhkan saja. Contoh, nih, CD-ROM. Tahu CD-ROM nggak? Yang untuk 4 naruh CD, kalau kalian untuk muter-muter CD namanya CD-ROM. Kalau dia bentuk DVD berarti DVD-ROM. Tahu kan tempat muter kaset CD kan? Iya, tak. Kalau pasti kan? Ada yang nggak tahu CD? Tahu kan? Ya CD, ya kaset. Kaset CD masa tahu? Ya. Itu kenapa dia sifatnya tidak wajib atau dikategorikan sebagai pendukung? Karena yang namanya pendukung itu jadi begini. Dia dibutuhkan baru wajib. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya nggak wajib. Ya CD tadi. CD itu dia tidak berperan penting dalam komputer. Kenapa? Karena dia dibutuhkannya sesaat saja. Ketika kita mau masukin CD ya kita butuh. Ketika dia nggak dipakai atau kita lepas, komputernya mati tidak? Tidak akan mati. Ya. Jadi bedakan dengan perangkat keras utama ini ya, perangkat utama. Nah, ini kalau perangkat keras utama ini wajib harus ada di dalam komputer. Di dalam HP juga pun harus ada. Kalau dia tidak ada, salah satunya misalkan nih hard disknya kita hilangkan atau prosesornya kita hilangkan, nggak dipakai. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah komputernya tidak bisa hidup alias mati alias rusak. Tapi kalau perangkat kerasnya yang pendukungnya rusak atau tidak ada, itu tidak akan mengganggu komputer tetap hidup atau tetap digunakan. Kenapa? Karena sifatnya dia tidak wajib ada. Ya, contoh tadi CD. CD itu kan sekarang orang sudah jarang menggunakan CD. Banyak sudah menggunakan flash disk untuk naruh data. Ya, jadi sekarang udah banyak orang pakai flash disk atau pakai handphone. Kita colokin kabel ke komputer, nah itu udah bisa sekarang. Atau pakai WiFi juga bisa ngirim data. Pakai wireless, pakai Bluetooth. Nah, jadi nggak perlu lagi pakai CD lagi sekarang. Nah, apalagi yang berikutnya nih, ada floppy drive. Nah, mungkin zaman kalian ini kayaknya sudah nggak akan ketemu lagi floppy drive ini. Jadi floppy drive ini dia disket ya bentuknya, disket kecil itu, ukurannya juga dia sangat kecil, cuman 1,44 MB. Kecil banget kan? Daya tampungnya cuma 1,44 MB. Nah, kalau yang sekarang kan sudah bukan MB lagi mainnya, giga ya, bahkan sekarang ada hadis sampai tera. Nah, jadi floppy drive ini waktu zaman para seusia kalian zaman SMP dulu masih ada ketemu belajar komputer, ada namanya floppy drive. Kalau sekarang sudah nggak dipakai lagi. Kemudian ada pendukungnya, ada LAN card ya. LAN card itu adalah kartu ya, kartu jaringan yang fungsinya untuk jaringan. Jadi misalkan kalian mau komputernya terhubung antara satu dengan yang lain,
itu pakai LAN card. Nah, LAN card itu biasanya di semua komputer ada, laptop pun itu ada semua. Ya, pasti ada. Kenapa? Kalau nggak ada nanti gimana kalau mau connect dengan jaringannya? Ya, maka ada jaringan. Nah, sound card. Nah, sound card ini dikategorikan bisa wajib, bisa tidak sebenarnya. Kenapa? Sound card ini kenapa dia dikatakan pendukung? Karena dia ini kalau dia tidak ada ya komputer tetap bisa jalan. Tapi fungsinya jadi berkurang. Nah, kalau sound card-nya tidak ada, berarti nanti kalian tidak bisa mendengar ada suara. Kayak handphone kan, kalau kalian punya handphone nggak ada keluar suaranya bagaimana? Gak enak kan? Jadi nggak bisa kepake. Tapi tetap masih bisa jalan. Ya, jadi dia dikatakan pendukung karena dia sifatnya tidak. Jadi kalau pendukung itu kalau dia nggak ada ya sudah nggak apa-apa, nggak akan mati, komputernya masih bisa jalan. Itu namanya pendukung. Ya, nih para contohkan prosesor nih salah satunya nih. Nah, ini gambar prosesor nih. Gambarnya kayak gini kecil kan ya. Ukurannya tuh paling sebesar 6 kali 6 lah. Nggak nyampe malah. Ukurannya kecil dia. Kemudian prosesor itu ada ukuran-ukurannya. Nih. Ada Pentium 1, Celeron, Core 2 Duo, Quad Core. Nah, termasuk handphone juga kan. Handphone juga kan ada prosesornya. Semakin baru, semakin tinggi pasti harga HP-nya pasti berbeda. Apalagi kalau semakin ada keluar lagi baru akan lebih mahal lagi. Yang lama atau yang jadul jadi murah dia. Nah, kalau di komputer itu ada 2 jenis ya prosesor tuh. Ada produk dari Intel, ada produk AMD ya. Jadi kalau di komputer tuh ada 2 jenis ini nih yang digunakan. Jadi Intel namanya seperti ini, Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Quad Core. Nah, kalau AMD namanya seperti ini, Duron, Athlon, Barton, Sempron, AM. Nah, ini nama-nama dari AMD. Ya, jadi ada 2 jenis ini. Kemudian, nah ini gambarnya. Ya. Pak, suaranya Ini hilang. gambar dari prosesor. Ya, nanti kalau kalian penasaran pengen lihat yang ukuran lebih banyak, di searching di internet banyak nanti. Halo. Suara siapa itu? Nah, ini jenis-jenis memori ya. Ada EDORAM, ada SDRAM, ada DDRAM, ada DDR, SDRAM 2. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Ada DDR 3. Ya, udah keluaran baru ada lagi 3. Jadi ini dulu pertama kali keluar komputer ini nih EDORAM. Terus keluar lagi baru lagi SDRAM, DDR. Biasanya DDR 2, sekarang ada DDR 3. Ini gambarnya. Nah, ini tadi gambar memori tadi nih. Nah, ini mereknya Kingston ya, nama mereknya. Jadi mereknya juga banyak, keluaran dari yang produksi RAM juga banyak. Bentuknya ya seperti ini. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam CPU tadi, di atas motherboard tadi dipasang. Jadi kalau misalkan rusak, ya kalau komputer itu sifatnya kalau rusak tinggal cabut ganti ya. Nggak bisa dibener-benerin dia. Bisa sih bisa, cuman sangat sulit ya, apalagi kan ini kecil-kecil dia perangkatnya. Jadi kalau udah rusak ya ganti dia satu set itu. Kemudian, nah ini dia komponen di dalam mainboard. Jadi ada slot PCI, ada AGP, ID, SATA, BIOS. Nah, jadi ini semua adalah komponen penting yang penting di dalam CPU. Ya. Nah, ini VGA. VGA itu ada merek-mereknya juga, ada Nvidia, ada ATI Radeon. Nah, ini merek ya. Merek dari VGA, ada Nvidia, ada ATI Radeon, dan masih banyak juga ada merek yang lain. Kecepatannya juga variasi ya. Semakin tinggi maka harga juga semakin mahal. Apalagi kalau yang hobinya gamers ya, yang gamers itu VGA-nya pasti gede-gede mereka. VGA-nya bukan yang kecil-kecil pasti.
VGA-nya yang besar-besar. Gambarnya gimana? Nih, gambar VGA-nya nih. Nah, jadi inilah gambar dari alatnya VGA itu yang dipasang di dalam CPU dan komputer tadi. Nah, ini untuk nyolokin kabelnya ya, kabel monitornya. Jadi di sini naruhnya nanti. Nah, ini alatnya nih. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ATI, ini nama merek VGA-nya. Bentuknya seperti ini. Ada kipasnya juga dia. Karena memang VGA ini bisa panas dia, ya. Jadi makanya dikasih pendingin juga dia supaya tidak panas. Apalagi kalau yang hobi main komputer bisa berjam-jam lama-lama, kalau nggak ada kipasnya, wah bisa jebol. Jadi kalau misalkan kalian punya komputer, punya laptop, bermasalah-masalah gambar, yang dicek itu ini VGA-nya. VGA-nya rusak atau tidak. Pak, nggak ada gambar di layarnya. Nah, kemungkinan penyebabnya ada di VGA-nya yang bermasalah. Ya, jadi ini yang perlu dicek kalau misalkan bermasalah dengan gambarnya. Kemudian hard disk. Nah, ini tipe-tipe hard disknya ya. Ada Interface ID, SSCI, SATA 1, SATA 2. Nah, ini adalah produk hard disk ya, atau variannya. Dulu pakai ini, berkembang lagi keluar ini, berkembang lagi ini, terus berkembang. Nah, sekarang ada namanya SSD ya, dia lebih kecil lagi dan lebih cepat kecepatannya. Sekarang yang dipakai itu sekarang SSD, dia kecil dia harusnya, tipis, tapi kecepatannya luar biasa. Ya, ini yang masih yang lama ini, jenis yang lama. Nah, ini gambar harddisknya nih, ya. Ini gambar harddisknya yang ada di dalam CPU ya, nih di dalam CPU nih, dalam komputer nih. Bentuknya seperti ini nih. Nih. Ini yang dimasukin ke dalam ya. Enggak, ya dimasukin ke dalam. Ya ada di sini. Ya. Ya, jadi ini adalah tampilannya. Jadi dia bentuknya ini piringan ya. Ini ada piringannya yang merekam semua data di sini. Makanya harddisk itu jangan sampai kena banting, terus kena magnet, apalagi kena api, jadi bisa hilang datanya. Ya, di sini semua penyimpanannya. Nah, sekarang kan kalau saat ini kan penyimpanan tuh bisa pakai namanya iCloud atau namanya ada Google Drive. Jadi kalau kalian punya data itu, baiknya jangan mengandalkan di dalam memori HP atau komputer saja. Kalau mau aman, tidak takut rusak, sebaiknya kalian upload ke Google Drive. Tahu Google Drive? Tahu. Di handphone ada kan Google Drive? Ada kan di aplikasinya? Ada Kak. Nah, jadi fungsinya Google Drive itu adalah kita punya data, kita upload ke Google Drive. Jadi kalau kalian punya foto, video, atau file-file penting yang lainnya, sebaiknya supaya aman, kalian upload ke Google Drive. Kalau yang gratis itu, kalau yang kalian punya email gratis paling cuma 15 GB. Tapi kalau kalian punya akun pembelajaran, kalian di SD sudah dapat akun pembelajaran ID belum? Ada yang dapat? Belum, Pak. Siapa yang di SD-nya dapat akun ID pembelajaran? Belum Pak. Belum. Ada yang dapat tidak? Belum, Pak. Siapa yang sudah dapat, ada nggak? Yang sudah angkat tangan. Belum. Belum ada? Di SD-nya belum ada yang dapat. Belum Pak. Belum, Pak. Sangat disayangkan ya. Sebenarnya kalau nggak salah sih, kalau kelas 6 itu ada kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kalian punya akun pembelajaran ID itu kan dia unlimited. Jadi berapapun file kalian itu bergiga-giga itu gratis disimpan di Google Drive, tidak terbatas. Tapi kalau yang akun yang kalian pakai sekarang ini, yang Gmail sekarang, yang biasa, itu paling maksimal cuman 15 GB. Ya, tapi lumayan lah untuk kalian bisa nyimpen foto, video. Nah, jadi kalau kalian misalkan sekiranya punya data yang penting, kalian upload
ke Google Drive. Tapi ingat, kalau kalian punya email, passwordnya jangan lupa. Ya, jadi mulai sekarang itu kalian punya email, nomor HP, nomor WA itu kalau bisa jangan lupa atau jangan ganti-ganti. Email juga penting ya. Sekarang ini email itu adalah salah satu hal yang penting, yang sering digunakan, bahkan wajib ada ya. Sekarang kan kalian apa-apa pakai email. Kalian punya handphone, kalau nggak ada email kan nggak bisa punya akun ya. Kalau sudah punya email, dicatat nomor ininya, passwordnya, jangan sampai lupa. Nanti ketika kalian punya masalah, kalau lupa passwordnya gimana ya. Nah, kemudian salah satu manfaat dari kalian punya upload ke Google Drive tadi, ya punya email tadi, kalau kalian punya handphone, pengen ganti, pindah HP, itu nggak perlu repot. Kalian sudah upload ke Google Drive, nomor kontak segala macam, ketika kalian ganti HP baru, tinggal download lagi, unduh lagi. Kembali lagi datanya. Jadi nggak perlu repot-repot disimpan lagi. Pindah sana, pindah sini, nggak usah. Masukin aja ke Google Drive. Ya. Tuh. Ya nanti ya kapan-kapan nanti Pak Rep jelaskan caranya ngupload ke Google Drive bagaimana. Nanti di lain waktu. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah perhitungan ya, ukuran hard disk. Kapasitas hard disk itu tuh. Nih. Jadi misalkan HD dengan kapasitas 320 GB ya, kalau GB ini kan gigabyte. Jadi yang dimaksud dengan 320 GB itu adalah sebanyak berapa byte? Nih. 320 juta bytes ya. Nih. Karena apa? Karena 1 MB itu adalah 1024 KB. Ini ukuran ya, ukuran dari penyimpanan, ukuran di komputer. Nah, kalau 1 giga itu berapa? Berapa MB? 1024 MB. Nih, ya. 1 MB-nya kan 1000 KB atau 1024 KB. Nih, hitungan-hitungannya. Ya, jadi ini adalah perhitungan dari ukuran hard disk. Nah, tadi kan Pak Rek ngomongin masalah floppy disk ya. Nah, ini floppy disknya nih. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini untuk masukin disketnya nih. Nah, ukurannya floppy-nya ada 1,44. Ini maksudnya 1,44 ini maksudnya adalah penyimpanannya cuman hanya 1,44 MB. Kecil banget. Jadi sudah ditinggalkan, tidak digunakan lagi. Ya. Nah, ini ada optical drive, ya ada CD-ROM tadi ya, yang pendukung ya, ada CD-RW, ada DVD-ROM, DVD combo, DVD RW. Nah, kalau yang ROM ini dia hanya bisa ngebaca, jadi cuma bisa baca dalam CD. Kalau combo ini dia bisa baca dan menulis. Nah, kalau sama juga RW nih, bisa baca dan nulis. Jadi kalau kalian mau nyimpen ke CD, data, foto, DVD-nya harus yang RW. Gitu. Nah, gambarnya gimana? Nih. Ini gambarnya nih. Nah, ini gambar CD ya. Nah, ini alat untuk baca dan tulisnya CD tadi. Yang CD ini kan masukin ke sini. Di sini, ini gambarnya. Nah, ini bentuknya. Kalau kalian lihat komputer itu kan CPU kan cuma lihat depannya doang kan. Nah, ini bentuk utuhnya seperti ini. Ini kan dimasukin ke dalam casing CPU-nya. Jadi yang nongol cuma ini aja yang kelihatan. Yang bagian belakangnya ini dia di dalam, nggak kelihatan. Nah, ini tampilan luarnya. Gitu. Nah, ini gambar apa coba? Oke. Casing komputernya. Ini gambar casingnya. Nih. Udah sering lihat kan? Atau udah yang punya di rumah? Siapa yang punya seperti ini? Ada? Yang punya CPU kayak gini di rumah ada? Tidak, Pak. Ya. Di lab komputer kita itu pakai ini, CPU ini. Kemarin sudah pernah lihat
lab kita belum? Belum, Pak. Belum, Pak Rep ini Pak. lagi sekarang berada di Belum, lab Pak. komputer. Belum. Nih, Pak Rep liatin ya. Belum, Pak. Nih, labnya nih. Ini Pak Rep putar kameranya. Oh, nggak kelihatan ya. Pak Rep hapus dulu backgroundnya. Ketutupan background, Pak. Bentar. Nah, ini labnya nih. Tuh, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nih, kalau kalian nanti sudah ke lab, nanti ini lab Kelihatan, kita, Pak. komputernya. Ya. Tuh monitornya. Oke, sudah lihat semua? Nah, Pak sekarang lagi di sekolah ini, lagi di lab komputer. Oke, Pak tutup lagi ya. Oke, Pak aktifin lagi. Oke. Nah, itu di belakang Pak backgroundnya. Pak lanjut lagi tadi slide-nya. Bentar. Nah, kelihatan ya? Sudah kelihatan lagi? Ya. Tanpa Jadi ini kayak yang di lab-nya itu yang bentuknya seperti ini. Jadi ada CPU-nya seperti ini. Ini casing-nya. Kalau casing ini macam-macam ya, banyak jenisnya, banyak modelnya. Jadi banyak bisa variasinya yang pilih kalau mau beli. Kemudian selanjutnya ada power supply nih. Nah, ini power supply nih. Jadi dalam CPU itu tadi ada power supply nih. Jadi listrik tadi, colokan listrik itu masuk ke sini dulu. Nah, ini yang untuk alat untuk memproses aliran listrik yang ke dalam CPU-nya. Jadi ketika konslet, ketika ada tegangan nggak stabil, yang rusak duluan adalah ininya, power supply-nya. Jadi ini bisa juga sebagai pelindung CPU-nya. Jadi ketika listriknya nggak stabil atau konslet, yang rusak duluan adalah ininya. Ya, jadi untuk keamanan juga. Nah, kemudian ada namanya monitor. Nah, ini monitor. Nih, ini yang gambar yang ini yang model dulu ya. Modelnya kayak TV tabung. Monitor dulu. Ini zamannya Paret dulu pakai ini kalau belajar. Sampai sekarang masih ada juga yang pakai ya kayak TV ini. Nah, yang model baru sekarang dia bentuknya seperti ini yang kayak di lab kita ya, yang di komputer sekolah semuanya sudah LCD ya, tidak ada layar yang gede kayak gini lagi kayak TV yang jadul ini ya. Sekarang modelnya LCD semua. Lebih kecil dan tidak memakan tempat. Nah, kemudian ini adalah aksesoris pendukung ya. Namanya pendukung berarti tidak wajib ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tapi kalau keyboard, mouse ini sebenarnya harus ada ya. Ini kalau nggak ada ini susah nanti kita pakai komputernya. Kemudian printer ini juga tidak wajib ada. Kalau kita butuh printer ya harus ada. Scanner untuk menyeken-nyeken, flash disk untuk nyimpan data di luar dari hard disk, infrared, Bluetooth, WiFi. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan data ya. Kalau di HP kalian pun ada nih fasilitasnya nih, ada infrared, Bluetooth, WiFi-nya ada pasti. Tapi kalau yang infrared kayaknya sudah jarang, adanya paling Bluetooth sama WiFi. Terus USB card dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian itu adalah perangkat keras semua. Nah, sekarang masuk ke perangkat lunak. Jadi sedikit klarifikasi masalah perangkat lunak. Jadi di komputer itu kan ada dua jenis tadi ya, ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Jadi kalau perangkat keras itu
sifatnya yang kita bisa lihat, bisa kita rasakan. Kayak handphone, kayak headset, bisa nggak kalian pegang? Bisa nggak kalian rasakan? Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Ini dia masuk perangkat keras. Jadi perangkat keras itu sifatnya yang terlihat oleh mata, bisa kita rasakan, bentuknya kayak apa, itu namanya perangkat keras. Nah, kalau perangkat lunak, ini bisa dilihat tapi tidak bisa kita rasakan. Contohnya, nih, operating system, driver, software aplikasi, atau software open source. Yang paling kalian sering temui atau sering gunakan perangkat lunak itu adalah apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Perangkat lunak yang sering kalian pakai. Handphone. Tanpa kalian sadari, pasti kalian sering. Handphone tadi perangkat keras apa perangkat lunak? Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Terus apa lagi? Abang beliin lagi nanti. Apa lagi? Microsoft. Jadi kan perbedaannya sangat jelas. Kalau perangkat keras itu kita bisa pegang tuh, bisa rasain bentuknya gimana, rasanya gimana. Nah, kalau perangkat lunak itu kita bisa ngeliat doang, bisa pakai doang. Itu bedanya antara perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya yang paling kalian sering gunakan, contohnya saat ini kalian gunakan apa ini? Headset. Yang kita pakai sekarang untuk belajar ini apa? Google Meet. Google Meet. Ya, yang kita pakai sekarang adalah Google Meet. Ini adalah salah satu dari perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya apa? Software ya. Jadi Google Meet, Chrome, Mozilla, YouTube, dan yang paling kalian sering mainkan adalah game. Nah, itu semua dikategorikan sebagai perangkat lunak. Bisa paham? Bisa dipahami ya antara bedanya perangkat keras sama perangkat lunak? Bisa? Ini aku dapat contohkan ya. Nih, perulang lagi. Perangkat lunak, perangkat keras itu contohnya tadi handphone, gadget, monitor, keyboard, mouse, itu dia dalam kategori perangkat keras. Kalau perangkat lunak, apa tadi? Google Chrome, YouTube, game, terus Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi banyak yang lainnya yang kalian pakai tentunya. Ya, jadi ada dua itu perbedaannya. Ya, jadi ada perangkat lunak dan ada perangkat keras. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya? Enggak, Pak. Coba sebutkan nama dan kelasnya. Siapa? Bapaknya. Tadi ada yang ngomong kayaknya tadi. Azikra ya? Yuk, siapa tadi yang mau bertanya? Silakan sebelum kita akhiri pelajaran ini. Redo ya? Kameranya coba dibuka, Redo. Kameranya dibuka biar kelihatan gantengnya. Nah, kan? Kenapa, Redo? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Emang bisa Pak kalau komputer dipakai kamera, Pak? Komputer dipakai kamera. Ya. Komputer apa ini? Enggak. Laptop Bisa. atau komputer CPU yang Pak contohin tadi? Yang Bapak kasih tahu tadi itu, Pak. Ya, tentu bisa. Sekarang Pak pakai kamera ini. Kamera tambahan. Nah, bisa tampil ini karena ada Pak punya kamera. Berarti bisa. Bahkan kalau kalian punya komputer di rumah atau laptopnya bermasalah dengan kameranya, pakai handphone juga bisa sekarang. Jadi handphonenya bisa digunakan sebagai kameranya. Bisa. Ada aplikasi namanya pakai Droid Cam namanya. Kalau kalian misalkan di CPU rumah kalian nggak punya kamera kan, pakai kamera HP aja bisa. Jadi kameranya, jadi webcamnya. Ada lagi? Tidak, Pak. Sudah. Sudah cukup? Pak.
Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, sebelum Pak Rep tutup, coba Pak Rep mau absen dulu ini. Ya. Dari kelas 7A. Siapa aja yang hadir? Angkat tangannya. Alfat hadir, Pak. Terus, Miskin siapa lagi? Rohman hadir, Pak. Ya, terus. Ya, yang 7A coba berikan raise hand-nya. Klik gambar tangannya. Bapak Rem mau lihat. Yang 7A, klik gambar tangannya. Kan ada di gambar di layar kalian ada gambar tangan. Coba diklik, aktifin. Ada Kela, ada Farel Almas, Nesya, Rizky, Fariska, Elfatria, Fahrel, Alip. Ada 8 siswa. Oke, 8. Nah, sekarang 8A, 7A. Sekarang 7B. Klik raise hand-nya. Klik. Wah, rame ternyata 7B. Ada 18 siswa. Oh, ada 19. 18. Yang bukan 7B jangan diklik ya raise hand-nya ya. Yang sekarang yang klik raise hand-nya cukup 7B dulu. Jadi Pak Rem mau tahu 7B. Ada 20 siswa. Wah, luar biasa. Ada 20 siswa. Kalau nggak salah siswanya ada 28 ya. Berarti ada 8 orang yang tidak hadir. Iya. Ada Muhammad Rizky, Queenie, Andita, Dinda, Vivian, Alia, Kamila, Kesha, Ahmad Adi Wijaya, Azikra, Adrian, Jesslyn, Aulia, Anindia, Aska, Zalfa, Arya, Nadine, Rizky Arif, dan Karima. Wah, luar biasa 7B. Yang hadir ramai sekali. Oke, 7B silakan turunkan tangannya. Yo, 7B turunin lagi ya. Jangan klik raise hand-nya lagi. Sekarang 7C. Ya, klik raise hand-nya. 7C. 7C ya, klik raise hand-nya ya. Yang bukan 7C jangan diklik raise hand-nya. Oke, ada 5. Oke, ada 5. Aura, Talita, Aulia Vika, Rahmat Pratama, dan Kaila Ramadhani. Oke, 7C ada 5 siswa. Oke, 7C diturunkan semuanya. Sekarang 7D. Ya, klik raise hand 7D-nya. 7D ada 7. Anissa, Tiara, Yesi, Maura, Nazwa, Iva, dan Yoga. Oke, terima kasih 7D. Ada 7 siswa. Ya, turunkan. Sekarang 7E. 7E mana 7E? Pak mau nanya, Kenapa? nih teman saya kan Ratu Andini 7E, tapi HP-nya mati, makanya barengan. Boleh nggak tuh, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Boleh sekali. Mau ramen juga nggak apa-apa pakai nobar. Bagus itu. Nggak apa-apa. Ya, tetap ya. Kalau di bareng-bareng, tetap menjaga prokes. Tetap pakai maskernya kalau kalau berdua, kalau dempet-dempetan, takutnya temannya OTG lagi kan. Pakai maskernya ya kalau bersama-sama. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian nggak apa-apa, nggak pakai masker kalau sendiri di rumah ya, tidak di luar. Kalau kayak Pak Arif kan sendirian nih di ruangan, nggak ada siapa-siapa. Pak. Kenapa? Terima kasih. Oh ya. Tadi 7E, siapa aja 7E? Coba klik raise hand-nya. Mau nanya. Kenapa? Siapa yang nanya ini? Mutiara Vera Devi, Pak. Kenapa Mutiara? Saya pakai akun ibu saya, nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Tapi bagusnya kalau bisa buat email lagi, pakai akun sendiri. Nah, kalau pakai email ibunya, nanti kasih pas ngirim tugas, kasih keterangan ya. Misalkan, Pak, ini saya namanya, siapa tadi namanya?
Mutiara Vera Depi. Ya, Mutiara dari kelas ini. Nah, nanti kan, oh ya ini akunnya nama orang tua, tapi yang ngirim siswanya, anaknya. Nggak apa-apa. Tapi tolong kasih komentar. Pas ngirim tugas, kasih keterangan. Jadi gurunya nggak bingung, nih siapa, nyari di daftar absen kok nggak ada ini. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi nanti Mutiaranya, ya. Begitu juga yang lain ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Udah, 7E, cuma berapa tadi? Ada 3 ya. Ada Reza, Shiva, dan Sandra. Dan Ya. Andini, Pak. Sama siapa? Ratu Andini. Ratu Andini mana raise hand-nya? Diklik gambar tangannya. Ya, ini terekam ya. Jadi kegiatan Jadi kita ini pada pakai terekam. saya. Jadi, oh ya, nggak apa-apa. Oke, 7E sudah. Sekarang 7F. Ya, 7F. Angkat tangannya, klik raise hand-nya. Wah, ada berapa nih? Ada 7. Ada Dera, ada Evan, ada Redo, ada Puspita, ada Zira, ada Andika, ada Konita. Ya, cukup banyak juga, ada 7 siswa. Oke, 7F turunkan. Sekarang 7G. Angkat tangannya 7G. Mana 7G? 7G, klik 7G. 7G. Ya, ada Saya 5. Pak. Ya, klik raise hand-nya ya. Kan ada gambar tangan tuh di depannya. Diklik gambar tangannya. Ada Fabio, Zeta, ada Muhammad Fajar, ada Nur Ramadhani, ada Khairun Anissa, dan ada Deli Amanda. Oke, semuanya sudah disebutkan ya namanya? Ada yang belum? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa yang mau nanya nih? Cara saya Muhammad Siapa? Saya Pak Muhammad Ikram. Oh ya, buka kameranya. Mana nih Ikram nih? 7G Pak, 7G. Ya, silakan Ikram. Yang lainnya jangan bersuara. Ya, silakan. Ikram. Ayo. Apa yang mau ditanyakan? Absen Halo? Pak, saya Muhammad Ikram Al-Sawali. Iya, kenapa Ikram? Silakan. Ya, Ikramnya keluar, putus jaringan rupanya. Ya, ada lagi? Rahmat Pratama, ya kenapa? Saya Pak, Rahmat Pratama dari kelas 7C. Pak, yang tadi itu tuh dicatat ke Pak. Yang tadi. Nah, kan tadi kan Pak Rep udah ngomong dari awal, kalau sekiranya penting dicatat, kalau sekiranya tidak penting tidak catat. Tapi kan ini kan direkam ya. Jadi setiap ada live teaching oleh guru mapel, kegiatan kita ini direkam ya dan akan terupload di YouTube sekolah. Jadi kalau misalkan ada yang lupa materi yang tadi yang Pak Rep jelaskan atau materi guru mapel juga ada yang lupa dicatat, nanti silakan buka lagi rekamannya di channel YouTube SMP Negeri 9. Oke, semuanya sudah klik subscribe belum? Udah, Pak. Sudah. Oke. Sudah like ya belum? Sudah, Pak. Ya, mantap. Ya, jangan lupa klik subscribe, like-nya ya untuk channel SMP 9. Channel Pak Rep juga di subscribe juga dong ya. Ya. Apa Pak namanya, Pak? Ya nama Pak Rep channelnya. Kalau kalian kerjain tugas pasti buka channel Pak Rep. Karena kan tugas Pak Rep upload di YouTube juga ya. Silakan di subscribe. Ya silakan yang punya channel juga boleh. Pak saya punya channel juga ya nggak apa-apa. Nanti kita saling subscribe ya. Kalau yang punya channel YouTube-nya nggak apa-apa. Bagus berarti kalian punya kreativitas buat channelnya tapi yang bagus, yang isinya kontennya yang baik ya tentunya, yang bermanfaat. Bagus itu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas semua materi kita hari ini? Sudah. Ya, jadi untuk tugas nanti akan Pak Rep berikan di classroom, belum Pak Rep
kirim memang. Nanti akan Pak Rep kirimkan tugas classroom-nya, tolong nanti dikerjakan. Pak Rep tugas classroom-nya pakai Google Form ya. Jadi mungkin berbeda dengan guru yang lain. Mungkin guru lain kan ada yang suruh kirim foto kan ya, tulis di buku, kemudian kirim foto. Kalau tugas Pak Rep semuanya menggunakan Google Form ya. Jadi isinya lewat Google Form, tidak ditulis tangan ya. Tapi ya masa pelajaran Pak Rep IT harus nulis tangan lagi ya. Jadi Pak Rep tugasnya itu menggunakan Google Form. Ya, jadi silakan kalian kirim tugasnya di situ nanti. Ya. Juga kenapa? Juga memudahkan Pak Rep untuk mengoreksinya ya. Karena Pak Rep mengajar mengajar semua kelas 7, 8, 9. Wow, luar biasa kan? Oke. Ada lagi mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak Sudah jelas? Oke. Tidak ada. Halo? Oke ya. Sebelum Pak Rep tutup, ada sedikit informasi. Nah, Dapodik sudah rilis. Nanti Pak Rep akan informasikan lagi ke grup kapan kalian mulai ngisi Dapodiknya. Tolong benar-benar dicek Dapodiknya ya. Namanya, nama orang tuanya. Pokoknya semua data yang ada di Dapodik tolong dicek bersama orang tuanya tentunya ya. Jangan ngecek sendirian ya. Siapkan dokumen akte kelahirannya, kartu keluarganya, dan SKL-nya untuk ngisi Dapodiknya. Ya, nanti kapan waktunya akan diinformasikan ke grup. Ya, semoga nanti PPKM kita di level 4 ini tanggal 2 Agustus nanti semoga cepat selesai, tidak diperpanjang lagi, kalian bisa masuk PTM, ya bisa masuk ke sekolah. Sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nanti kalian juga bisa ke sekolah. Siapa yang masih belajarnya daring di rumah? Bapak nggak Ada? betah saya. Yang pengen masuk sekolah, klik raise hand-nya. Pak. Iya, wah semuanya nunjuk. Oke. Kita applause untuk pertemuan kita hari ini. Beri tepuk tangan. Ya. Terlihat semangat ya anak-anak semuanya di rumah. Jangan pernah merasa jenuh, tetap semangat. Oke. Sekian materi pada hari ini. Sebelum tadi kita nggak lupa baca doa ya awal tadi ya. Iya, tadi para lupa tadi baca doa. Udah, sebelum kita tutup, kalau tadi kita tidak berdoa, pas buka tadi, Pak juga lupa, tadi nggak ada yang ingetin sih ya, Pak doa dulu Pak, gitu. Ya, sebelum kita mengakhiri kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Halo. Ya, doa selesai. Makasih. Amin. Atas partisipasinya dan masuk ke room ini. Tetap semangat, pas 7 luar biasa ya. Tetap semangat, tetap aktif ya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai silakan boleh keluar dari roomnya. Ya, sama-sama. Ya, silakan boleh log out, boleh keluar. Udah selesai ya, Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam.